Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah kewirausahaan. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah kewirausahaan, kuliah ke-12, manajemen produksi dan persediaan. Pertemuan kita awali dengan apakah setiap bisnis bersifat produksi? Sebuah pertanyaan, apakah setiap bisnis itu bersifat produksi? Bagaimana dengan bisnis jasa? Apakah bisnis jasa juga bersifat produksi? Hal ini perlu diketahui oleh setiap wirausahawan yang ingin memulai sebuah bisnis dengan menjual barang atau produk, karena basis produksi atau tidak akan sangat menentukan bentuk organisasi dan hal-hal lainnya. Ada bisnis yang bersifat sistem produksi, tetapi tidak semua bisnis jasa atau pelayanan itu tidak menggunakan sistem perencanaan yang berbasis produksi. Memahami proses produksi, tahapan penting dan harus dipelajari dalam proses persiapan dan perencanaan adalah memahami konsep produksi. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, perlu mengetahui apakah bisnis berkarakter proses produksi atau menjual barang saja, atau mungkin 100% bisnis jasa. Seorang wirausahawan harus mengetahui dan memahami proses produksi karena adalah dapur dari bisnisnya yang menghasilkan, mempengaruhi, dan melandasi proses sebuah bisnis dalam menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Aspek-aspek penting dalam proses produksi. Apabila bisnis berkarakteristik produksi, maka proses produksi adalah proses yang tidak boleh terhenti oleh kendala apapun dan harus berorientasi kualitas. Terhentinya proses produksi berarti terhentinya kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembelian, pemasaran, penjualan, keuangan, dan pengiriman. Untuk itu, seorang wirausahawan perlu mempelajari konsep dan manajemen produksi, serta mempelajari cara mengelola persediaan dan mengenal aspek-aspek penting dalam proses produksi. Aspek-aspek penting dalam produksi. Aspek-aspek yang penting dalam produksi ini ada 10 item. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan atau proses yang menimbulkan manfaat atau penciptaan manfaat baru. Contoh, dari kayu menjadi kursi, meja, atau lemari, dan lain-lain sebagainya. Aspek penting produksi yang kedua adalah produk. Produk adalah hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang, tangible product, dan dapat disentuh, dilihat, dirasakan, dan dimanfaatkan. Contoh, roti, tas, ban, mobil, motor, dan lain-lain sebagainya.
Ketiga, produsen. Perusahaan baik yang bersifat individu, badan hukum yang memproduksi suatu barang. Contoh, pabrik, restoran, dan lain-lain. Keempat, produktivitas. Produktivitas adalah suatu perbandingan atas hasil proses atau kegiatan dengan target hasil dari kegiatan tersebut. Misalkan, produktivitas karyawan naik diindikasikan oleh jumlah produksi yang mengalami kenaikan. Aspek-aspek penting produksi yang kelima adalah sistem produksi. Sistem produksi adalah rangkaian, batasan, kebijakan, dan beberapa elemen yang saling berhubungan serta saling menunjang untuk mencapai tujuan produksi. Keenam, perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan dari mulai persiapan, proses hingga produksi telah selesai untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan target yang ditentukan. Contoh, perencanaan dan pengendalian persediaan, Production Planning and Inventory Control, PPIC. Ketujuh, perencanaan produk. Perencanaan produksi mengenai apa, berapa, jenis, dan bagaimana suatu barang yang dapat dan akan diproduksi oleh suatu perusahaan. 8. Urutan proses produksi. Dalam produksi dapat dikatakan bahwa setiap produk, proses produksi dan perencanaannya membutuhkan penyelesaian pekerjaan yang berbeda, baik dari jenis bahan baku sampai dengan produk jadinya. Pola dan urutan penyelesaian proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi disebut urutan proses produksi. Kesembilan, schedule produksi. Setiap penyelesaian sebuah produk dibutuhkan schedule pekerjaan dari masing-masing urutan proses produksi, baik dari kapan proses produksi tersebut dimulai, dikerjakan, dan diselesaikan. Dengan adanya schedule produksi, para karyawan dapat mengetahui dengan pasti tentang apa yang harus segera dikerjakan dan diselesaikan terlebih dahulu, serta proses mana yang kritis dan pekerjaan yang tertinggal dari target produksi. Aspek-aspek penting produksi yang ke-10 adalah order pabrik. Sebuah pekerjaan membutuhkan sebuah perintah untuk dikerjakan pada atau oleh bagian tertentu untuk membuat sebuah produk tertentu. Perintah untuk mengerjakan sebuah produk agar segera diproses dan diproduksi disebut order pabrik. Contoh, order untuk mengerjakan perakitan produk, assembling, order untuk membuat komponen, order untuk melakukan pengemasan, order untuk melakukan proses pengerjaan ulang, order khusus, dan lain-lain sebagainya. Manajemen dan merancang aliran proses produksi. Kita sudah mengetahui bahwa manajemen itu merupakan proses awal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian proses pekerjaan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, jika manajemen produksi berarti tujuan organisasi, maka tujuan organisasi yang ingin dicapai
adalah tujuan produksi. Manajemen produksi itu sendiri dari satu, perencanaan proses produksi dan perencanaan produk. Dua, pengorganisasian proses produksi, karyawan, material, dan sumber dayanya. Tiga, pengarahan terhadap perilaku produksi untuk mengerjakan tahapan-tahapan schedule dan proses produksi sesuai dengan standar atau sistem produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Keempat, pengkoordinasian seluruh pelaku produksi, baik antar bagian atau masing-masing pihak secara baik untuk mewujudkan perencanaan produk dan produksi bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai schedule produksi. Kelima, pengendalian semua kegiatan produksi membutuhkan pengendalian bukan sekedar pengawasan pelaksanaan sebuah kegiatan produksi, melainkan juga pengumpulan data sebagai masukan atau input, perbaikan, dan perencanaan kembali di masa mendatang. Ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi terdiri dari 3 hal utama, yaitu perencanaan sistem produksi. Yang kedua, sistem pengendalian mutu produksi. Dan yang ketiga, sistem informasi produksi. Yang pertama, sistem perencanaan sistem produksi membahas dan merencanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan produk. 2. Perencanaan lokasi. 3. Perencanaan fasilitas produksi. 4. Perencanaan lingkungan kerja. 5. Perencanaan standar produksi. Ruang lingkup manajemen produksi yang kedua, sistem pengendalian mutu produksi, membahas hal-hal sebagai berikut. A. Pengendalian proses produksi, production flow. B. Pengendalian bahan baku dari barang diterima, disimpan, dan diproduksi. C. Pengendalian tenaga kerja, keterampilannya, pengetahuannya, dan keahliannya. D. Pengendalian biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya lain-lain. E. Pengendalian hasil produksi dan pengemasannya. F. Pemeliharaan produk, alat, mesin, dan lingkungan. G. Pengendalian produk gagal, defect product. Ruang lingkup manajemen produksi yang ketiga adalah sistem informasi. Sistem ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait aspek-aspek lainnya, yaitu A. Struktur organisasi, jalur komunikasi, pertanggungjawaban, jalur komando dan pelaporan yang dibuat dan ada dalam struktur organisasi. Untuk itu, sistem informasi produksi masuk dalam sistem perencanaan informasi organisasi. B. Jenis produksi apakah berdasarkan pesanan? Sistem informasi bisa dibuat berdasarkan sistem produksi atas dasar pesanan khusus dari pelanggan atau by order. Contoh, pesanan kendaraan roda 4 dengan merek X, maka sistem informasi produksi yang sebelumnya mengerjakan merek lain segera diubah menjadi pengerjaan mobil merek X. Seluruh bagian harus mengetahui cara, metode, SOP, konsep, dan lain-lain. Untuk itu perlu dirancang sistem informasi produksi secara akurat dan baik.
Produksi untuk pasar. Konsep produksi sama halnya dengan produksi atas dasar pesanan. Produksi untuk pasar ini perlu merencanakan kebutuhan pasar tertentu yang akan dituangkan dalam strategi perusahaan. Sistem produksi ini bisa bersifat massal, mass production. Contoh, strategi perusahaan yang baru adalah memproduksi produk tertentu untuk segmen pasar anak muda di wilayah tertentu. Proses produksi. Proses produksi adalah aliran proses produksi dari perencanaan bahan baku hingga menjadi sebuah produk akhir atau barang jadi dalam suatu perusahaan. Aliran proses yang dimaksud adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses produksi. Adapun jenis proses produksi yang kita ketahui adalah sebagai berikut. 1. Proses produksi secara terus-menerus, continuous process. Pola produksi yang urutannya pasti, tidak berubah-ubah dan berkelanjutan sehingga pola pelaksanaan produksinya selalu sama. Kedua, proses produksi terputus-putus. Dalam proses produksi terdapat beberapa pola dan urutan pelaksanaan proses produksi. Pola dan urutan bulan ini mungkin tidak digunakan untuk pola dan urutan bulan depan, sehingga jenis produksi yang dihasilkan setiap bulan berbeda. Sebagai contoh, pada bulan ini proses produksi pembuatan kerupuknya menggunakan bahan baku udang, dan bulan depan menggunakan bahan baku ikan tuna, dan seterusnya, dan seterusnya. Pengendalian dan penyimpanan bahan. Bisa terjadi masalah dalam proses produksi jika perencanaan penyimpanan bahan baku dan pengendaliannya tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu perlu dibuat layout pabrik dan tata letak mesin yang berhubungan erat dengan penyimpanan bahan baku serta dihubungkan dengan sistem proses produksinya agar tidak terjadi masalah selama proses produksi berlangsung. Layout pabrik dan tata letak mesin akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pengelolaan dan pengaturan bahan baku. Kekurangan dan kelebihan bahan baku juga akan menimbulkan biaya dan akan mempengaruhi proses produksi. Untuk itu perlu dikelola dan diatur dengan baik. Tujuan pengelolaan persediaan adalah menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi agar dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan, sehingga biaya persediaan dapat ditekan seminimal mungkin. Demikianlah kuliah kita yang ke-12, mata kuliah kewirausahaan, manajemen produksi kewirausahaan. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.